Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Tidak terasa bahwa kita sudah tiba di penghujung minggu ini. Begitu banyak pengalaman yang kita rasakan, baik susah maupun senang. Bagi kita yang merasakan kesehatan yang luar biasa, kita syukurilah berkat Tuhan itu. Dan jika ada dari antara kita yang dalam keadaan sakit, bersabarlah. Dan Tuhanlah yang memberi kekuatan, memulihkan sakit penyakit kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya, mengharapkan belas kasihannya dan mencurahkan sukacitanya. Menyambut minggu ke-19 setelah Trinitatis, marilah bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya. Melalui firman itu kita disegarkan dan dikuatkan, dahaga kita dilepaskan dan hidup digairahkan. Untuk itu, mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Surgawi, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ini. Semoga melalui firman-Mu ini hidup kami dicerahkan, ditopang dan dirawat. Roh Kuduslah yang memimpin kami supaya kami mengerti firman-Mu ini. Dan sempurnakanlah doa kami ini ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, perlu untuk kita sadari bahwa hidup ini bukanlah hidup yang bebas dari cobaan. Semua kita pernah mengalaminya. Akan tetapi, kita tidak perlu risau karenanya, sebab cobaan itu alamiah. Yang penting, bagaimana kita bertindak menyikapinya. Apakah kita menyerah dan terjatuh, atau malah memanfaatkannya untuk menguatkan dan memperteguh iman kita. Untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap cobaan yang kita hadapi, saya mengutip pepatah berikut ini. Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap burung yang berterbangan di atas kepala Anda. Namun Anda bisa berbuat sesuatu ketika burung itu mulai membangun sarang di atas kepala Anda. Banyak ragam cobaan dalam kehidupan kita. Namun itu tidak akan membuat kita kalah dan tersesat jika kita meresponnya dengan positif. Kita ambil beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, mungkin harus kehabisan uang dulu, baru kita tahu gunanya berhemat. Yang kedua, mungkin harus ketinggalan kereta dulu, baru kita tahu pentingnya tepat waktu. Dan yang ketiga, mungkin harus sakit dulu, baru kita menyadari apa arti hidup sehat. Jadi, yang terpenting bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya. Di tangan iblis, cobaan dipergunakan untuk tujuan yang jahat. Akan tetapi di tangan Allah, cobaan adalah semacam ujian agar kita bertumbuh dan naik kelas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, peristiwa itulah yang dapat kita lihat dalam kehidupan Ayub. Ketika dia dicobai iblis dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkannya. Dan pada saat yang bersamaan, Allah membiarkan pencobaan itu berlangsung dengan tujuan supaya Ayub naik kelas. Ayub meresponnya dengan tepat dan dia meraih hidup yang berkemenangan. Selengkapnya, marilah kita dengarkan perihal kemenangan Ayub ini sebagaimana tertulis di kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan topik melestarikan budaya atau melestarikan tradisi yang baik. Nats ini adalah evangelium pada minggu ke-19 setelah Trinitatis pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teeman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teeman, Bildad orang Suah, dan Yofar orang Naamah.
Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia, oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Ayub mengalami fase hidup yang luar biasa. Dari seorang yang hidup berkecukupan dan keluarga bahagia, tiba-tiba masuk ke fase kehidupan yang kelam, getir dan penuh penderitaan. Ayub mengalami pencobaan beruntun, yaitu semua anaknya meninggal dunia, harta benda ludes, istri menghujat, sahabat mengejek, dan puncaknya adalah menderita penyakit yang sangat parah. Sulit untuk membayangkan bagaimana Ayub menahankan semua penderitaan itu. Atas semua hal yang menimpa dirinya itu, dia menjerit dan mempertanyakan keadilan Allah. Dia berprasangka buruk terhadap Allah. Apalagi di tengah penderitaan itu, dia mendapat nasihat dari sahabat-sahabatnya dengan pengajaran yang salah, yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan beriman, yang terjadi adalah hubungan sebab akibat, hubungan timbal balik. Akan tetapi, dengan iman yang teguh serta pengenalan yang benar akan Allah, Ayub mematahkan pencobaan iblis dan memenangkan cobaan Allah. Kemudian Allah memulihkan hubungan Ayub dengan keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan Ayub memperoleh berkat yang berlipat ganda dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita belajar dari pengalaman hidup Ayub ini di dalam menyikapi kehidupan yang kita jalani saat ini. Kita renungkan 4 hal pokok penting sebagai berikut. Yang pertama, hidup dan penderitaan tidak mungkin terpisahkan. Hidup dan penderitaan adalah ibarat cempedak dengan aromanya, atau ibarat nangka dengan getahnya. Tidak mungkin kita menerima yang satu dan menolak yang lainnya. Mau nangka, ia harus ikut getahnya. Demikian juga perihal kehidupan, ada konsekuensinya. Bila kita mau hidup, maka harus siap menderita. Di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan tahu penderitaan kita, tetapi Dia lebih besar dari kesusahan kita itu. Penderitaan itu sementara saja, tetapi kuasa dan kasih Allah kekal selama-lamanya. Allah bersabda, jangan takut dan jangan kalah. Setialah sampai akhir. Di hari perjuanganmu, sebuah mahkota kehidupan siap menunggu. Yang kedua,
Penderitaan adalah kawah candra di muka. Menurut Rasul Paulus, penderitaan menurut kehendak Allah itu tujuannya adalah untuk menghidupkan. Sedangkan penderitaan menurut kehendak dunia tujuannya adalah untuk membinasakan. 2 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk mengetahui apakah suatu penderitaan itu pantas kita sandang sebab berasal dari Allah, kita dapat menilai dari dampaknya. Dan indikatornya adalah apakah penderitaan itu menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya atau justru menghancurkan kita. Penderitaan tidak selalu datang dari Allah. Dan sesungguhnya yang terpenting bukanlah dari mana penderitaan itu berasal, melainkan kemana penderitaan itu membawa kita. Apabila kita merespon penderitaan itu dengan salah, maka kita akan terbawa pada kebinasaan. Akan tetapi, jika kita setia di jalan Allah, sekalipun penderitaan itu mendera begitu hebat, maka kita akan hidup. Yang ketiga, hidup tidak selalu adil. Penderitaan bisa berasal dari kekuatan jahat di luar kita yang bermaksud untuk menghancurkan. Ketika itulah kita berteriak, ini tidak adil. Sebagaimana Ayub berteriak, orang benar dan saleh menjadi tertawaan. Ayub pasal 12 ayat 4. Tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Ayub pasal 12 ayat yang ke-6. Percuma mengharapkan keadilan dalam hidup ini. Dunia yang diciptakan Allah dengan sangat baik ini telah tercemar karena dosa manusia. Oleh karena itu, jangan meminta keadilan, tetapi mintalah kekuatan dari Allah untuk menghadapi dan mengatasi keadilan. Banyak yang jahat dan buruk terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Allah meramu semua yang tidak baik itu sehingga berakhir menjadi kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28. Dan yang keempat, kesulitan adalah peluang, tidak selalu hukuman. Perjalanan hidup ini mestinya haruslah mengikuti jalan orang benar. Tetapi untuk mewujudkannya ada risiko dan keberhasilannya tidak nampak seketika. Orang-orang benar jarang beruntung, bahkan lebih sering merugi. Itulah yang menyebabkan Ayub frustrasi. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat? Ayub pasal 21 ayat 7. Dan sebaliknya, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Ayub pasal 30 ayat 20. Memang dosa menimbulkan banyak kesulitan, dan berbagai pelanggaran akan melahirkan akibat yang harus kita tanggung. Akan tetapi penderitaan tidak selalu merupakan hukuman Allah. Bahkan hukuman justru merupakan peluang. Yesus sendiri menolak pengaitan yang otomatis antara penderitaan dan dosa. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di epistel yang menjadi khotbah pada kebaktian keluarga dijelaskan bahwa Yesus sangat menghargai tradisi, bahkan menyempurnakannya untuk menjadi lebih baik. Demikian juga melalui evangelium ini, Tuhan berfirman kepada kita untuk memelihara dan merawat tradisi-tradisi yang baik. Sebagaimana Ayub dengan sahabat-sahabatnya yang harus memperbaiki hubungan mereka yang sudah rusak, saling memaafkan, saling mengampuni, dan membangun kembali hidup persekutuan yang baru di dalam Tuhan. Sebagaimana juga Ayub dengan sanak keluarganya, yang harus saling menopang di saat kesusahan, saling menguatkan di dalam penderitaan, dan hidup dalam persekutuan yang saling menolong di dalam Tuhan. Dengan pulihnya hubungan kita dengan sesama, maka layaklah kita memohon pemulihan dari Allah. Di dalam Tuhan, penderitaan berubah menjadi sukacita, kutuk berubah menjadi berkat. Itulah salib yang membebaskan kita. Darah Yesus adalah anggur kehidupan yang membuat kita tidak akan dahaga kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.